Dan kalau kita berbicara tentang masa jabatan presiden, itu kan berakhir di 2024. Ini kita di 2021, berarti masih ada 3 tahun. Jadi sebetulnya kasihan Pak Jokowi, ya, ini masa jabatan masih lama, lebih dari separuh, kok tiba-tiba orang udah membicarakan term berikutnya, presiden berikutnya, calon-calon presiden berikutnya. Padahal kita sama-sama tahu bahwa politik Indonesia itu kadang-kadang tuh last minute, ya, menit-menit terakhir, jam-jam terakhir, bahkan ada calon wakil presiden yang sudah bajunya udah siap, tinggal diumumkan, nunggu di kafe sebelah, ternyata nggak dipanggil gitu ya. Jadi itu last minute politics gitu. Nah, apa yang disampaikan Pak Kodari ini, menurut saya ini sebuah anomali gitu ya. Kenapa? Karena datang dari seorang dan bahkan tokoh survei. Ya, ini Pak Kodari ini kan tokoh survei. Nah, dan juga political consultant mungkin ya. Bukan datang dari misalnya partai politik, ya, bukan datang dari kalangan akademisi kalau mau melakukan satu academic exercise, dan juga bukan dari tokoh yang dianggap sebenarnya mewakili aspirasi masyarakat gitu ya. Dan sebenarnya justru yang dianggap boleh lebih netral itu kan kalangan akademisi, para akademisi dari perguruan tinggi yang mereka mempunyai jarak dari politik. Sementara kalau Pak Kodari ini jarak dari politiknya deket banget, bahkan nempel gitu ya. Udah nempel, untung terus lagi Pak Kodari ini. Jadi enak banget posisinya gitu. Nah, kemudian ini menggagas ini sebuah gagasan yang menurut saya akan menimbulkan pasti menimbulkan polemik karena bukan kali pertama kan. Kalau tidak salah beberapa tahun lalu juga sudah ada wacana ini, dan bahkan Pak Jokowi sendiri yang mengatakan tidak berminat, tidak. Nah, jangan-jangan ini Pak Kodari tahu mungkin apakah itu cuma bohong-bohongan saja atau serius. Karena kalau Pak Jokowi ini serius, pasti Pak Kodari nggak akan berani melangkah gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya nggak serius, saya tidak tahu. Tapi menurut saya, ucapan Pak Jokowi ini kan bukan kali pertama saja bicara soal ini. Bahkan omongannya kan keras, menampar lah, mau merusak nama baik atau apa. Dan saya kira itu harus dipegang. Apalagi partai-partai politik, hampir semua, kebanyakan, ya dari pernyataan di media, ya, paling nggak kita lihat, dari PDI Perjuangan, dari beberapa partai lain juga, itu menolak wacana ini. Nah, kemudian dari sisi pemilih, ini kan saya kutip nih, kalau tidak salah, surveinya SMRC mengatakan di sini mayoritas pemilih partai politik menolak gagasan presiden 3 periode. 65% pemilih PDI Perjuangan menolak gagasan tersebut. Kalau Gerindra, 83% pemilih Partai Gerindra menurut survei SMRC menolak juga gagasan tersebut. Ya, jadi belum lagi kan banyak partai-partai yang ingin mengedepankan calonnya. Kalau saya tentu sebagai orang Gerindra, kita berharap Pak Prabowo yang maju, gitu. Jangan-jangan memajukan Jokowi Prabowo ini adalah cara supaya Prabowo tidak maju, kan bisa juga begitu kita membacanya, ya. Jadi menurut saya sebaiknya, gitu ya, dalam situasi sekarang ini adalah satu wacana yang kurang produktif. Kalau bagi saya nggak produktif, makanya saya agak termasuk late response. Ya banyak tidak terlalu menanggapi karena menurut saya itu tidak etikal gitu membicarakan sebuah presiden di masa sekarang, di masa pandemi dan di masa kita menghadapi persoalan-persoalan ekonomi dan lain-lain. Yang kedua juga sebuah pertanyaan juga bagi kawan saya Pak Kodari ini kan tokoh lembaga survei beliau ini. Nah, apakah etis kemudian masuk di dalam sebuah politik praktis walaupun mengundurkan diri menjadi relawan? Itu juga kan kalau ini pertanyaan akademik, saya kan juga dosen, jadi saya boleh agak mendalami. Nah, lalu kalau kita lihat juga suasana kebatinan di masyarakat ya,
yang sedang menghadapi prioritas persoalan yang ada di depan mata. Gitu. Ini kan persoalan yang harus diselesaikan tuh yang ada di depan mata dulu. Nah, terus membicarakan ini. Saya yakin wacana ini adalah wacana yang tidak produktif dan menurut saya mengalihkan perhatian kita terhadap apa yang ada di depan mata kita, yaitu ekonomi dan juga pandemi COVID. Ini dua hal yang sangat penting. Jadi ini menurut saya terlalu awal untuk disampaikan, ya. Siapapun, baik mau mencalonkan yang ada sekarang maupun yang baru-baru, ya. Menurut saya kenapa kita tidak selesaikan persoalan ini dalam mungkin 6 bulan atau 1 tahun pandemi dan ekonomi ini, dan kita tidak ada prioritas lain kecuali dua hal itu. Gitu. Ini yang menurut saya. Dan kita kalau soal masa jabatan presiden, ya ini menurut pendapat saya, kan sudah banyak studinya mengatakan, apalagi ini aktivis semua juga, saudara Budi Muniari juga dulu zaman aktivisnya juga kritis kan, dan semua aktivis saya kira sampai hari ini tuh hafal itu kutipan dari Lord Acton itu, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely, gitu ya. Jadi kenapa kemudian dibatasi masa jabatan itu? Karena kalau tidak dibatasi, kecenderungannya menuju kepada sebuah kekuatan absolut. Nah, itu yang tadi dikatakan di Cina, ya memang bukan negara demokrasi. Di Rusia, Putin memang seorang pemimpin yang kuat, strong leadership, dan prestasinya juga boleh dibilang luar biasa, membawa kembali Rusia kepada kejayaannya ya, dengan pengaruh internasional yang juga besar, player yang aktif di berbagai semua forum sampai ke tingkat PBB tentu saja sebagai pemegang hak veto. Nah, tapi kita kan negara yang sudah jelas semangat Undang-Undang Dasar 45 kita saja itu dikatakan di situ setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dan dipilih. Jadi sebetulnya harusnya ada pengentengan kalau dipilih dan memilih itu, yaitu memilih yang saya kira hak untuk memilih, tapi hak untuk dipilih juga harusnya dipermudah. Jadi kalau kita mau konsisten supaya tadi tidak ada semacam ketegangan antara pihak-pihak yang mendukung calon presiden A dan calon presiden B, apalagi juga ancaman disintegrasi sosial atau pertentangan di masyarakat, pembelahan gitu. Kalau mau tidak ada pembelahan, yang paling mudah caranya adalah threshold presidensial itu diturunkan atau dinolkan. Jadi presidensial threshold 0, ya, sehingga orang bisa mencalonkan tentu dari partai politik misalnya gitu, karena tidak ada calon presiden independen. Kemudian atau diturunkan tidak 20%. Ya, misalnya 10% masuk akal atau sama dengan parliamentary threshold, ya, atau 0. Kalau saya prefer sebaiknya 0 supaya orang bisa memilih calon-calon yang terbaik yang ada. Jadi hidangan di atas meja itu makin beragam, bukan sayur asem dan sayur lodeh aja gitu, tapi juga ada sayur-sayuran yang lain misalnya. Nah, ini menurut saya kalau kita memang mau mencegah pembelahan yang ada di masyarakat. Ya, karena kemarin justru karena cuma 2 calon. Coba kalau ada 3 calon atau 4 calon seperti itu, saya kira tidak akan terjadi pembelahan. Dan ini menurut saya cara yang terbaik gitu, Bung Kodari. Bukan kemudian memperpanjang masanya. Karena kalau argumentasi itu terlalu mudah untuk dipatahkan. Apalagi Pak Jokowinya sendiri bilang, kecuali ke Pak Jokowi statementnya begini, ya kalau rakyat menghendaki saya siap. Nah itu bolehlah. Tapi ini Pak Jokowinya sendiri sudah menolak, ya kan? Pak Jokowinya jelas-jelas menolak. Dan saya kira ucapan presiden itu sebetulnya dalam tanda petik kan juga hukum juga. Harusnya itu bisa dipegang oleh masyarakat. Kalau kita ada di dalam sistem demokrasi Amerika, ada satu kata ucapan yang salah saja bisa dipersoalkan. Bahkan apalagi kalau janjinya itu tidak deliver gitu. Nah, tapi kan di kita nih mungkin negara kita ini kan pseudo demokrasi ya. Jadi belum sampai kepada satu demokrasi substansial itu. Jadi menurut saya wacana ini selain anomali, tidak tepat sasaran, dan
ethically juga menjadi secara etik juga menjadi persoalan. Dan orang-orang pihak-pihak yang bermain di lapangan politik, terutama partai politik pada umumnya semua menolak, gitu ya. Jadi menurut saya tundalah mungkin ini sampai setahun nanti sebelumnya dan sebagainya, atau karena ini menurut saya akan menjadi wacana yang hanya membuat nanti pecah belah, gitu ya. Biarkan misalnya Pak Jokowi konsentrasi dengan masa jabatan yang 3 tahun lagi masih, ya, dan saya kira beliau harus memikirkan legacy apa yang mau ditinggalkan. Kalau menurut saya, kalau Pak Jokowi mau dianggap sebagai pahlawan demokrasi, yaitu melakukan presidensial threshold di 0% kan. Nah, itu baru jadi tokoh demokrasi, ada legasinya di dalam membangun demokrasi kita ini. Nah, tapi kalau tetap mempertahankan ini, dan memang sudah diketok gitu ya, 20%, dan kemudian apalagi mau ditambah, ya saya kira ini bisa menimbulkan suatu situasi yang nanti tidak kita inginkan gitu, menurut saya ya. Jadi kita jangan bicara dulu orang per orang, apakah Pak Jokowi atau Pak Prabowo. Saya senang aja Pak Modari ini mempromosikan Pak Prabowo, walaupun menurut saya, dan saya kira menurut Partai Gerindra, yang kita mau promosikan Pak Prabowo itu adalah calon presiden, bukan calon wakil presiden. Saya kira itu, Bung Dayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus nih, menarik. Sebelum nanti Bang Kodari akan menjawab argumentasinya Bang Fadlizon, saya mau nanya ke Mas Budiari dulu nih. Mas Budiari, kira-kira Pak Jokowi ketika itu saat Rapimnas di Seknas Jokowi mengatakan, nanti pada saatnya saya akan berbicara. Saya akan menyampaikan kemana kapal besar relawan ini kemudian akan saya arahkan. Maknanya pernyataannya Pak Jokowi menurut Mas Budi seperti apa dikaitkan dengan apa yang diungkapkan oleh Bang Fadlizon, yang menurut saya nih, kalau saya tangkap, agak sulit untuk bisa agak sulit untuk menduetkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo meskipun amandemen itu akan dilakukan. Silakan Mas. Begini, sebelum Saudara Budi ya, saya mau jelasin nih, karena Dayat tadi menyinggung terakhir itu. Kalau sekarang ini Pak Jokowi dan Pak Prabowo hubungannya sangat baik. Dan saya kira dengan masuknya Pak Prabowo di dalam kabinet, ini juga sebenarnya menjadi sebuah sinyal persatuan dan tidak ada pembelahan seperti yang kita lihat. Ada tentu, tetapi itu kan nggak terlalu besar gitu ya. Tapi kita lihat ini adalah upaya untuk mengedepankan kepentingan nasional. Itu juga satu contoh yang menurut saya sangat baik ya, hubungan beliau berdua, dan saya tahu juga dalam bekerja secara profesional maupun yang lain juga hubungannya sangat baik. Jadi ini juga tadi yang saya lupa untuk menyampaikan, bahwa tidak ada lagi keterbelahan itu, dan saya kira ke depan juga masyarakat akan semakin dewasa. Itu aja, terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.